Halo Sobat Natalia, perkenalkan saya Dr. Gigi Reynita Fajril, dokter gigi di Rumah Sakit Umum Natalia Boyolali. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cek rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa perawatan gigi itu menyeramkan. Nah, ada beberapa tips supaya Sobat tidak takut lagi ke dokter gigi. Yang pertama, Sobat bisa melakukan konsultasi lebih dulu ke dokter gigi supaya Sobat bisa mendapatkan penjelasan yang detail dari dokter dan lebih memahami prosedur perawatan yang akan Sobat lakukan. Karena kalau Sobat sudah memahami prosedur tindakan dan perawatan yang akan dilakukan, ini dapat mengurangi rasa cemas dan takut yang Sobat rasakan. Yang kedua, pahami teknologi dan peralatan saat ini. Juga kenali obat dan pereda nyeri yang akan digunakan. Sobat bisa menanyakan ini saat Sobat berkonsultasi dengan dokter. Yang ketiga, temukan dokter yang profesional dan berpengalaman. Selain itu, bangunlah kepercayaan pada dokter yang akan melakukan perawatan dan mau mengikuti instruksi dalam melakukan perawatan. Jadi, mari periksakan gigimu ke Rumah Sakit Umum Natalia Boyolali. Selamat pagi. Sudah. Halo Sobat Natalia, ketika kita terlalu lama di depan layar komputer atau gadget, kita dapat mengalami kondisi mata lelah. Gejalanya apa saja sih mata lelah itu? Yang pertama, kita bisa merasakan mata kita terasa kering ataupun berair. Yang kedua, mata terasa nyeri, pedih, ataupun gatal. Dan yang ketiga, pandangan menjadi buram. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, kita dapat menggunakan Rule of 20-20. Jadi setelah 20 menit kita di depan layar ataupun gadget, kita dapat mengistirahatkan mata kita selama kurang lebih 20 detik untuk melihat jauh dengan jarak 20 feet atau kurang lebih 6 meter. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan tetes mata buatan jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, dengan membatasi paparan AC ataupun kipas angin secara langsung terhadap mata. Demikian Sobat, cara mengatasi kondisi mata lelah. Mari kita jaga bersama-sama kondisi kesehatan mata kita. Untuk konsultasi lebih lanjut, mari bertemu dengan saya, Dr. Farah Maulida, spesialis mata di Rumah Sakit Natalia Boyolali setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 13 sampai 15. Salam sehat. Halo Sobat Natalia, saraf kejepit dapat menimbulkan rasa nyeri yang hebat bagi penderitanya. Jadi sebaiknya Sobat juga mengetahui beberapa pantangan bagi penderita saraf kejepit yang harus dipatuhi. Pertama, hindari mengangkat beban yang terlalu berat, karena mengangkat beban yang terlalu berat dapat memberikan tekanan pada saraf yang terjepit dan memperparah keadaannya. Kedua, hindari melakukan olahraga berat. Saat saraf terjepit, lebih baik beristirahat yang cukup agar pemulihan saraf dapat berjalan dengan baik. Ketiga, hindari melakukan gerakan tiba-tiba, karena gerakan tiba-tiba dapat memicu respon stres pada tubuh yang dapat memicu saraf kembali bermasalah. Hindari begadang. Untuk nomor 4, karena tidur menjadi salah satu momen tubuh melakukan pemulihan dan penyembuhan. Terakhir, yang kelima, jika keluhan saraf kejepit tidak membaik, Sobat dapat berkonsultasi dengan saya, Dr. Teddy Tejumuti, di Rumah Sakit Natalia di hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telinga, hidung, tenggorokan, serta bagian kepala dan juga leher memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Sehingga kadang-kadang pasien memiliki keluhan soal hidung tersumbat, nyeri tenggorok, juga telinga terasa gatal,
yang memiliki satu keterikatan. Untuk menjaga kesehatannya, mari periksakan kesehatan telinga, hidung, dan juga tenggorokan, kepala, dan juga leher Anda setiap 1 hingga 3 bulan sekali di Rumah Sakit Umum Natalia Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Natalia, dengan saya Apoteker Winda. Kali ini kita akan membagikan sebuah edukasi mengenai pelayanan pengambilan obat secara iterasi. Nah, pelayanan pengambilan obat secara iterasi ini apa sih? Ini adalah suatu layanan untuk peresepan obat berulang yang ditujukan untuk pasien penyakit kronis yang terdaftar di Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Layanan ini bisa didapatkan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FRTL yang ada di wilayah Indonesia. Manfaatnya, yang pertama, mempermudah pasien mendapatkan obat. Yang kedua, mengurangi antrean pasien di rumah sakit. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan obat pasien secara lebih cepat. Dan yang keempat, alur pelayanan obat menjadi lebih sederhana dan efisien. Cara kerjanya layanan iterasi ini kayak gimana sih? Nah, cara kerjanya itu yang pertama, dari dokter memberikan tanda iter pada resep untuk 2 kali iterasi. Kemudian peserta dapat menggunakan resep iterasi sebelumnya untuk mengambil obat di layanan farmasi rumah sakit. Dan yang ketiga, pencatatan resep dilakukan secara real time untuk memverifikasi status peserta. Kriteria pasien yang bisa mendapatkan layanan iterasi itu yang pertama, pasien JKN yang menderita penyakit kronis. Yang kedua, peserta yang belum memenuhi kriteria mengikuti program rujuk balik atau pasien yang belum bisa di PRB dalam pelayanan obat-obatan. Nah, jadi seperti itu ya untuk pelayanan iterasi yang ada di rumah sakit. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, mau nanya dong, minta tips untuk pertolongan pertama pada luka terkena benda berkarat. Oh, tentu. Ikut yuk. Tips pertolongan pertama akibat benda berkarat. Luka akibat benda berkarat seperti kawat, paku, penanganannya harus segera loh untuk menghindari infeksi tetanus. Nah, langkahnya yang harus dilakukan adalah 1. Tetap tenang untuk menghindari perdarahan luka yang diakibatkan oleh kepanikan. 2. Cuci luka dengan air mengalir 5-10 menit untuk menghilangkan dan mencegah infeksi. Ingat, jangan menggunakan sabun pada luka yang terbuka ya. 3. Hentikan perdarahan. Tekan luka dengan kasa steril untuk menghentikan perdarahan. 4. Oleskan krim antibiotik untuk mencegah infeksi tentunya. 5. Tutup luka. Segera tutup luka dengan plester atau kasa steril untuk menghindari terpaparnya infeksi atau kotoran. 6. Cari bantuan medis. Apabila lukanya terlalu dalam, segera konsultasikan dengan dokter ya. Dokter akan memberikan terapi suntik anti tetanus. Kalau sudah mengikuti langkah-langkah yang tadi, infeksi tetanus bisa diminimalkan. Untuk penanganan lebih lanjut, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Jika dibutuhkan penanganan segera, kamu bisa datang ke rumah sakit terdekat. Salam sehat, RSU Natalia. Hai Sobat Natalia, pernah dengar enggak mitos ataupun fakta bahwa makan mentimun pada wanita bisa mengakibatkan keputihan? Jawabannya apa ya? Jawabannya adalah mitos. Mentimun merupakan sayuran yang kaya akan oksidan dan air yang baik untuk hidrasi tubuh dan organ kewanitaan. Keputihan merupakan hal yang normal bagi wanita. Keputihan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Faktor hormonal, 2. Faktor infeksi, dan 3. Faktor kebersihan. Agar kamu terhindar dari keputihan yang tidak normal, pastikan selalu menjaga kebersihan organ kewanitaan. Jangan terlalu sering menggunakan pakaian yang terlalu ketat serta berbahan sintetis yang bisa mengakibatkan kelembapan yang berlebih. Apabila Anda mengalami keputihan yang disertai dengan gatal-gatal, bau yang tidak sedap, dan warna yang berbeda, segeralah berkonsultasi ke dokter. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Semangat!
Salam sehat RSU Natalia. Dah. Makan gorengan tiap hari meningkatkan resiko obesitas, dislipidemia, penyakit jantung, dan hipertensi. jalan kaki 30 menit setiap hari Meningkatkan kebugaran, meningkatkan imunitas, dan mengurangi penyakit jantung dan kardiovaskuler. begadang sampai subuh Mengurangi kualitas tidur, menurunkan imunitas, dan juga meningkatkan penyakit kardiovaskuler. tidur cukup dan berkualitas Meningkatkan regenerasi sel, meningkatkan imunitas tubuh, dan mengurangi kecemasan dan stres. Tetap sehat dan tetap semangat. Pernahkah anak ayah bunda mengalami kejang seperti video tadi? Bingung ya? Panik. Jadi orang tua tidak boleh panik. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan apabila anak kita kejang, baik di rumah atau dimanapun. Yang pertama, letakkan anak di tempat yang aman dengan alas yang datar dan keras, supaya terhindar atau terjatuh dari benda-benda yang membahayakan. Yang kedua, posisikan anak tidur menyamping, supaya mencegah terjadinya resiko tersedak. Yang ketiga, longgarkan pakaiannya, terutama di bagian leher. Yang keempat, jangan menahan gerakan atau hentakan ketika anak kejang. Yang kelima, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak. Yang keenam, panggil nama anak atau kata-kata yang menenangkan supaya anak lebih nyaman. Yang ketujuh, catat berapa lama anak mengalami kejang dan perhatikan kondisinya. Apakah anak tampak kesulitan bernafas atau tubuhnya membiru? Bila hal itu terjadi, maka si kecil perlu mendapatkan penanganan medis secara segera. Yang terakhir, apabila memungkinkan, ayah dan bunda bisa merekam kejadian kejang tersebut supaya nanti bisa ditujukan kepada dokter. Supaya dokter bisa mengerti bentuk kejangnya seperti apa. Dan bisa memudahkan dokter untuk menentukan diagnosa. Tetapi apabila si kecil mengalami kejang, segera dibawa ke rumah sakit ya, Mam and Dad. Dear Mom, thank you for your light, guiding me through the darkest night. Every step I take along my fall, your love is the greatest gift of all. Halo sahabat Natalia, apa Anda tahu bahwa saat periksa di rumah sakit ada proses penting yang disebut Fresta atau perekam wajah? Mari kita simak mengapa Fresta sangat penting. Fresta adalah proses perekaman wajah pasien yang dilakukan saat pertama kali periksa di rumah sakit. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan identitas pasien dengan akurat. Tanpa Fresta, resiko kesalahan identitas pasien bisa meningkat. Ini dapat berdampak serius pada keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Dengan menggunakan Fresta, rumah sakit dapat memastikan bahwa data pasien tercatat dengan benar dan akurat. Ini membantu meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Jadi, mari kita memahami pentingnya Fresta dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan di rumah sakit. Dengan teknologi ini, kita dapat merasa lebih aman dan percaya diri saat berobat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, Rumah Sakit Umum Natalia. Check up apa saja yang harus dilakukan secara rutin? Darah rutin, gula darah, kolesterol, asam urat, urin lengkap. Yuk medical check up di laboratorium Rumah Sakit Natalia. Hold up, I ain't with that. Devil try to get his leg back. Pull up, spin back. Pull up, spin back. Pull up, I'm coming, girl. Pull up, 네 경계, girl. 사실 난 접근하지 않아 쉽게 저 멀게들은 머리에 와. Kalau malam, itu susah tidur siang tuh. Kalau malam susah tidur siang. Nih, kamu latih usahakan mulai besok bangun pagi jangan malam-malam.